Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan presentasi dari mata kuliah teori-teori komunikasi mengenai interpersonal deception theory. Saya atas nama Batik Kurnia Awandasari dengan nomor induk mahasiswa 2021-07-1004 dan rekan saya Dewi Fitriani Jadi dengan NIM 202107-1075. Oke, baik. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Wiwit. Untuk itu dipersilahkan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang interpersonal deception theory mengenai sejarah penemu pernyataan dari interpersonal deception theory. Next slide. Interpersonal deception theory merupakan teori yang sangat berguna bagi seseorang yang mencoba melakukan muslihat atau berpikir seseorang akan melakukan muslihat kepada orang lain. Nah, teori ini membantu melihat ke belakang pada situasi yang telah lalu, guna mengevaluasi peristiwa dan perilaku komunikasi verbal atau non-verbal dengan tujuan untuk mengungkapkan apakah seseorang telah melakukan kebohongan atau tidak. Next slide. Penemu teori ini, tokoh di balik interpersonal deception theory adalah Jude Keburgon dan David B. Buller. Nah, kedua ilmuwan komunikasi inilah yang menemukan dan mengembangkan interpersonal deception theory. 3 strategi atau upaya pengirim untuk berbohong pada penerima. Yang pertama, falsification atau pemalsuan. Yang kedua, concealment atau menyamarkan atau menyembunyikan kebenaran. Dan yang ketiga, equivocation atau mengaburkan. Pesan pengirim yang mengandung kebohongan. Ciri-cirinya yang pertama, pesan yang disampaikan tidak mengandung kepastian atau tidak jelas. Yang kedua, dalam penyampaian pesannya, pengirim tidak segera menjawab. Yang ketiga, pernyataan yang sudah disampaikannya ditarik kembali. Yang keempat, pesan yang disampaikan itu tidak relevan dengan topik. Yang kelima, dalam perilaku saat berkomunikasi, pengirim berupaya untuk menjaga hubungan dan image. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Babati Kurnia Awandasari. Dipersilahkan. Oke, baik. Pada materi yang selanjutnya yaitu mengenai contoh dari kasus interpersonal deception theory secara umum, yaitu ketika Anggun dijemput oleh Fadli tetapi tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir dulu ke mall untuk nonton film terbaru yaitu Kukira Kau Rumah. Karena tahu pasti tidak diizinkan apabila memberitahu alasan sebenarnya, maka Anggun memberitahu kedua orang tuanya dengan alasan mau mampir ke mall untuk melihat-lihat buku di Gramedia dulu. Dan Anggun pun bersama Fadli mampir ke Gramedia sebelum nonton Kukira Kau Rumah. Contoh tersebut adalah gambaran dari teori penipuan antara pribadi yang berjalan dengan tetap mengatakan kejujuran tetapi tidak menceritakan secara keseluruhan. Dalam teori penipuan antara pribadi biasa disebut concealment atau penyembunyian. Anggun dapat juga memberi alasan ada mata kuliah tambahan sehingga pulangnya telat. Teori penipuan yang dilakukan oleh Anggun adalah falsification atau pemalsuan, jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, apabila Anggun ingin memberikan alasan yang meyakinkan dan tidak ingin terlihat adanya suatu penipuan atau tidak ingin terjadi kebocoran atau pengelakan, Anggun bisa saja memberikan alasan yang tegas seperti pulang kuliah kali ini agak telat. Selanjutnya adalah contoh kasus interpersonal deception theory dalam dakwah.
Di suatu ketika, saat Ustadz Indra sedang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, ia melihat seorang anak tunawisma berusia 8 tahun yang sedang duduk di pinggir gang kosannya sambil memegangi perutnya yang sakit. Ternyata, si anak itu hampir 3 hari belum mengisi perutnya dengan makanan. Akhirnya, Ustadz Indra pergi ke sebuah toko swalayan untuk membeli beberapa roti untuk anak itu makan. Setelah membeli, Ustadz Indra pun memberikan roti tersebut pada si anak dan si anak berkata, "Apakah Bapak sudah makan?" Sontak Ustadz Indra berkata, "Sudah," agar si anak tersebut lahap makannya dan tidak merasa menyusahkan dirinya. Padahal Ustadz Indra sendiri dari pagi memang belum makan dan sedang menghemat uangnya. Dalam teori penipuan antar pribadi, biasa disebut concealment atau penyembunyian, Ustadz Indra dapat juga memberi alasan sedang tidak lapar. Teori penipuan yang dilakukan oleh Ustadz Indra adalah falsification atau pemalsuan, jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, apabila Ustadz Indra ingin memberikan alasan yang meyakinkan dan tidak ingin terlihat adanya suatu penipuan atau tidak ingin terlihat kebocoran atau pengelakan, Ustadz Indra bisa saja memberikan alasan yang tegas seperti sudah dimakan saja rotinya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.